Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai materi ayat-ayat yang membangun hukum hutang piutang, gadai, kepailitan, dan hiwalah. Sebelum itu, izinkan saya sebagai moderator untuk memperkenalkan anggota kelompok 4 yang terdiri dari yang pertama yaitu ada Nurul Ramdhani dengan akhiran NIM 236. Yang kedua, Bismillah Nur Arifalah dengan akhiran NIM 262. Yang ketiga, Ahmad Zahirido dengan akhiran NIM 263. Yang keempat, Dehlavi dengan akhiran NIM 267. Yang kelima, Sofiana Putri Setiawati dengan akhiran NIM 268. Dan yang keenam yaitu Indra Jati Pangestu Wibowo dengan akhiran NIM 298. Materi yang pertama yaitu mengenai hutang piutang akan disampaikan oleh Mbak Nurul Ramdhani. Waktu dan tempat disediakan. Untuk pembahasan yang pertama, yaitu tentang hutang piutang. Dalam konsep Islam, hutang piutang merupakan akad transaksi ekonomi yang mengandung nilai ta'awun atau tolong-menolong. Hutang piutang dalam Islam dikenal dengan istilah al-qard. Qard secara etimologi berarti potongan. Yang dimaksud potongan dalam konteks ini adalah potongan yang berasal dari harta orang yang memberikan uang. Qard dalam bahasa Arab berarti meminjamkan uang atas dasar kepercayaan. Jadi, hutang adalah istilah bagi penerima pinjaman yang merujuk pada sebagian harta yang diperoleh dengan cara meminjam dari pihak lain dan wajib untuk dikembalikan. Rukun dan syarat hutang piutang. Untuk rukun dan syarat yang pertama, pemberi pinjaman atau pemilik hutang merupakan orang yang balik dan dianggap mampu memahami akibat perjanjian hutang piutang. Untuk rukun dan syarat yang kedua, penerima pinjaman atau pemilik hutang merupakan orang yang balik dan dianggap mampu memahami konsekuensi akad hutang piutang. Untuk rukun dan syarat yang ketiga yaitu ijab qabul, merupakan ungkapan serah terima ataupun ungkapan perjanjian hutang piutang atas barang atau harta yang dipinjamkan. Karena harta yang dipinjamkan itu merupakan harta yang halal dan jelas. Sedangkan syaratnya, para ulama itu mengatur tegas syarat hutang piutang yang tidak boleh dilanggar, yaitu apabila terdapat keuntungan atau kelebihan yang tidak wajar akibat perjanjian hutang piutang tersebut, atau lebih dikenal dengan istilah riba, maka itu tidak diperbolehkan. Untuk yang kedua, hutang piutang dalam Al-Quran. Kata qard sering disebutkan beberapa kali dalam Al-Quran untuk menunjukkan makna utang piutang, sebagaimana telah dijelaskan dalam beberapa surat dan ayat dalam Al-Quran. Sebagai contoh, Quran Surat Al-Baqarah ayat 245. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Artinya, barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Mungkin itu penjelasan dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Materi yang kedua yaitu tentang gadai. Yang pertama, pengertian gadai.
Pengertian gadai adalah suatu lembaga keuangan bukan bank yang memberikan kredit kepada masyarakat dengan corak khusus, yaitu secara hukum gadai. Secara umum, pengertian penggadaian adalah suatu kegiatan yang menjamin harta kekayaan kepada pihak tertentu dengan menukarkan sejumlah uang dan barang tertentu yang dijamin pelunasannya sesuai dengan kesepakatan antara nasabah dengan penggadaian. Kemudian, awal lembaga kredit dengan sistem gadai sudah ada di bumi Indonesia sejak masa VOC. Saat itu juga ada lembaga yang menyelenggarakan usaha ini, yaitu Bank Pinjam Fund. Usaha ini pada awal ditangani oleh pihak swasta dan setelah melalui proses yang panjang diambil alih dan dimonopolikan oleh pemerintahan. Penggadaian Negeri pertama kali didirikan pada tanggal 1 April 1901 di Sukabumi, Jawa Barat, atas perintah Stan Bland nomor 131. Tanggal itulah yang kemudian dijadikan sebagai hari lahirnya Penggadaian Indonesia. Yang kedua yaitu tujuan penggadaian dan keuntungan penggadaian. Tujuan utama usaha penggadaian adalah untuk mengatasi agar masyarakat yang sedang membutuhkan uang tidak jatuh ke tangan para pelepas uang atau tukang injon atau tukang rentenir yang bunganya relatif tinggi. Keuntungan perusahaan penggadaian jika dibandingkan dengan lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan lainnya adalah yang pertama yaitu waktu yang relatif singkat untuk memperoleh keuangan yaitu pada hari itu juga. Hal ini disebabkan oleh prosedurnya yang tidak berbelit-belit. Yang kedua yaitu persyaratan yang sangat sederhana sehingga memudahkan konsumen untuk memenuhinya. Yang ketiga yaitu pihak penggadaian tidak mempermasalahkan uang tersebut digunakan untuk apa, jadi sesuai dengan kehendak nasabahnya. Yang ketiga yaitu ayat yang membangun gadai. Terdapat dalam Quran surat Al-Hadid ayat 11 yang berbunyi Man dzalladzi yuqridullaha qardhan hasanan faidahifah lah wala ajrun karim, yang artinya barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya dan baginya pahala yang mulia. Yang selanjutnya yaitu tentang pilot. Pilot atau kepailitan berasal dari bahasa Perancis yang berarti kemacetan pembayaran. Kepailitan menurut bahasa agama khususnya kaitannya dengan syariah disebut taflis. Secara bahasa, istilah taflis artinya kebangkrutan atau kemiskinan. Sedangkan debitur yang pilot dikenal sebagai muflis, yaitu orang yang bangkrut. Berdasarkan teori ekonomi, kata taflis berarti orang yang hartanya lebih kecil dari utangnya. Secara etimologis, taflis berarti bangkrut atau jatuh miskin. Taflis atau bangkrut berasal dari kata jamak alfas yang berarti penuh. Secara terminologis, taflis adalah putusan hakim terhadap debitur yang dinyatakan pilot, yang melanggar tindakan hukum terhadap harta kekayaannya. Jadi, pilot merupakan keadaan di mana orang yang mempunyai utang mempunyai kesulitan untuk membayar utangnya kepada orang yang mempunyai piutang. Materi selanjutnya yaitu mengenai hawalah. Secara bahasa, hawalah atau hiwalah berasal dari kata dasarnya dalam fi'il madi, yaitu hala yahulu haulan. Secara umum maknanya adalah berpindah atau berubah. Sedangkan secara sederhana, Imam Taqiyuddin mendefinisikan hawalah adalah pemindahan utang dari beban seseorang menjadi beban orang lain. Nah, berdasarkan hadis Nabi yang berbunyi, menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah kezaliman. Dan jika salah seorang di antara kamu dihiwalahkan kepada orang kaya yang mampu, maka tidurlah. Hadis ini merupakan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka akad atau transaksi hawalah jelas diperbolehkan dalam muamalah Islam. Hawalah ini mempunyai manfaat,
Yang pertama yaitu memungkinkan penyelesaian utang dan piutang dengan cepat dan simultan. Yang kedua yaitu terjadinya talang dana untuk hibah bagi yang membutuhkan. Yang ketiga yaitu dapat menjadi salah satu fee-based income atau sumber pendapatan non-pembiayaan bagi bank syariah. Bila hawalah diaplikasikan dalam lembaga keuangan bisnis seperti dalam perbankan syariah. Yang ketiga yaitu mengenai dasar hukum. Dasar hukum hawalah ini dalam Quran surat Al-Mudaththir ayat 38 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim kullu nafsim bima kasabat rahinah, yang artinya setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Yang keempat yaitu mengenai rukun hawalah. Rukun hawalah dalam fatwa DSN MUI nomor 12 DSN MUI 4 2000 tentang hawalah disebutkan ketentuan-ketentuan tentang hawalah sebagai berikut. Yang pertama itu mengenai rukun hawalah. Rukun hawalah yaitu terbagi menjadi 5. Yang pertama ini muhil. Muhil ini orang yang berhutang dan sekaligus berpiutang. Yang kedua muhal atau muhtal, yakni orang berpiutang kepada muhil. Yang ketiga muhal alaih, yakni orang yang berhutang kepada muhal dan wajib membayar hutang kepada muhtal. Yang keempat yaitu muhal bih, yakni hutang muhil kepada muhtal. Dan yang terakhir yakni sigot, ijab qabul. Yang selanjutnya itu yang B, pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak atau akad. Yang C yaitu akad dituangkan secara tertulis melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Yang D yaitu kedudukan dan kewajiban para pihak harus dinyatakan dalam akad secara tegas. Dan yang terakhir ini, jika transaksi hawalah telah dilakukan, pihak-pihak yang terlibat ini hanyalah muhtal dan muhal alaih, dan hak penagihan muhal berpindah kepada muhal alaih. Yang kelima itu ada jenis-jenisnya. Jenis-jenis hawalah ini jika dilihat melalui akadnya, hawalah terdiri dari 2 macam. Yang pertama itu hawalah al-haq atau pengalihan hak piutang, yaitu apabila yang dialihkan merupakan hak untuk menuntut pembayaran hutang. Yang kedua itu ada hawalah adain, pengalihan piutang, yaitu apabila yang dialihkan itu adalah kewajiban untuk membayar hutang. Kemudian jika ditinjau dari jenis akadnya, maka hawalah juga dibagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama ada hawalah mutlakah atau pengalihan mutlak, dan juga ada hawalah muqayyadah. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.